Selamat pagi semuanya. Saya percaya kasih karunia Tuhan yang membawa kita untuk bisa bertemu kembali melalui online. Mari kita berdoa dulu supaya hati kita boleh disiapkan untuk mendengar firman Tuhan. Saya percaya ada firman Tuhan yang segar baru bagi setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengundang untuk hadirat menjamah setiap kami semua pada saat ini. Hati ini kami persiapkan biar setiap firman boleh mendapat tempat yang baik dan boleh berakar dan boleh menghasilkan buah. Terima kasih Bapak, berkati semua, urapi semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih tim pujian penyembahan. Selamat pagi semuanya, saya Joshua Winarta. Senang untuk bisa bertemu kembali dan terima kasih untuk Pastor Leonardo Samsuri dan para pemimpin yang mengundang saya di sini. Saya percaya pada saat-saat seperti ini kita perlu untuk melihat firman Tuhan. Dan apa yang mau firman Tuhan lakukan. Ada beberapa orang bertanya kepada saya, Pastor, ini masa-masa seperti ini apakah terjadi dan memang harus terjadi? Ini diingatkan kembali, saya akan Yohanes 16 ayat 33. Yesus berkata, in this world, di dunia ini, you will face tribulation. Di dunia ini engkau akan mengalami banyak penganiayaan. Bahkan terjemahan lain, The Message Bible dikatakan, you will continuously, engkau akan terus menerus itu mengalami pencobaan atau masa-masa sulit. Dan Yesus berkata, be of good cheer, tetapi ketahuilah bahwa aku telah mengalahkan dunia dan aku memberikan damai sejahtera. Dikatakan bahwa kalau kita menghadapi masa-masa seperti ini, kita perlu menaruh kepercayaan kita kepada Yesus. Jadi so pasti kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita akan melewati masa-masa sulit seperti ini. Tribulation. Jadi kita bukan diminta untuk keluar dari tempat ini, tapi Yesus bahkan berdoa supaya kita, setiap orang percaya, bisa melalui masa-masa sulit seperti ini bersama dengan Tuhan. Karena Yesus ini mengatakan, di dalam aku, engkau akan mengalami damai sejahtera. Jadi kunci bagi kita pada saat ini sebagai pembukaan, kita akan diminta untuk mempunyai hubungan yang otentik atau yang genuine, yang asli dengan Tuhan. Dan kita hanya bisa punya hubungan sewaktu kita bisa percaya. Anda tahu akan hal itu ya. Jadi kalau Anda itu nggak percaya sama orang ya Anda akan sulit untuk mempunyai fellowship atau persekutuan. Itu sebabnya pandangan kita kepada Tuhan itu harus benar. Jadi waktu kita mempunyai pandangan yang benar dengan Tuhan, kita punya belief benar, pandangan kita melihat diri kita siapa di dalam Tuhan, maka perilaku kita, cara kita beribadah, cara kita bekerja, cara kita memperlakukan orang itu juga akan beda, saudara. Nah, seringkali orang mau untuk memperbaiki perilakunya, buah-buahnya, behavior alteration, perilakunya diperbaiki tanpa melihat dasarnya kepercayaan. Justru dasarnya kita harus benar untuk kita ini percaya sama Tuhan. Nah, itu cara Tuhan itu untuk memberikan berkat kepada kita. That's God system. Kita nggak bisa keluar dari sistemnya Tuhan. Kita perlu untuk mendevelop, mengembangkan untuk bisa belajar mendengar suara Tuhan. Waktu kita belajar mendengar suara Tuhan dan kita mulai menaatinya dan kita mulai abide, tinggal dalam Dia, saya percaya setiap saudara, Bapak, Ibu, semua yang di sini akan diberkati oleh Tuhan. Meskipun melewati masa-masa sulit seperti ini. Nah, kita bisa lihat apa sih maksudnya Pastor sistemnya Allah. Tadi saya katakan sistemnya Allah itu adalah melalui dengan iman. Dan iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Iman itu bukan kita hanya hype atau membuat saya percaya, hanya perkataan tanpa percaya tidak bisa, saudara. Itu harus dimulai dari hati kita yang mau terbuka untuk mendengar Tuhan. Pikiran kita juga perlu diubahkan. Sebab waktu pikiran kita diubahkan mendengar firman Tuhan, di situ terjadi namanya enlightenment, terjadi pewahyuan. Nah, kita bisa lihat seorang yang diberkati namanya Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1 dan 2 dikatakan Ishak mau pergi ke Mesir karena ada masa kelaparan. Dan masa kelaparan bukan ini pertama terjadi, ini pernah terjadi di ayat 1 dikatakan juga pernah terjadi kepada Abraham. Jadi dengan kata lain masa COVID atau masa sulit saudara ini bukan ini pertama kali, no. Masa kelaparan ini pernah terjadi sebelumnya dan kita bisa belajar dari sistem yang sistem yang Allah berikan.
Nah, waktu Ishak mau keluar pergi ke Mesir, Tuhan berkata kepada Ishak, jangan kau pergi ke Mesir, tapi tinggallah untuk di negeri, dan aku akan memelihara engkau, dan aku akan memberkati engkau, aku akan membuat engkau bangsa yang besar. Bapak Ibu, taruhannya terlalu mahal kalau kita tidak mendengar suara Tuhan. Anak cucu kita itu nggak mengalami berkat, jadi jangan berpikir, oh kita saja yang penting kita dagang pergi ke sana. No. The risk is too big, resikonya terlalu besar kalau kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri. Nah, saya senang dengan Ishak karena Ishak telah mendevelop, mengembangkan untuk mendengar suara Tuhan. Saya berdoa setiap Bapak Ibu bisa mengembangkan untuk belajar mendengar suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu suara yang di dalam hati kita, the inner voice still, saudara. Bukan suara yang di luar tapi di dalam, seperti itu. Nah, kalau Tuhan berbicara sesuai dengan firman-Nya, saudara. Nah, Ishak akhirnya dia mendengar suara Tuhan dan dia tinggal dan Tuhan berkati luar biasa. Kejadian 26 ayat 13 itu sangat menarik sekali Bapak Ibu. Di dalam bahasa Inggrisnya itu sangat menarik sekali, dikatakan bahwa he began to prosper, dikatakan di situ. Growing to prosper and becoming very prosperous. Kalau bahasa Indonesia dikatakan waktu Ishak menabur, ya, dikatakan bahwa dia mulai kaya, menjadi kaya dan sangat kaya raya sekali. Nah, saya berbicara bukan soal bicara mengenai kekayaan saja, tapi saya berbicara mengenai kekayaan itu ada hubungannya dengan Anda taat pada Tuhan. Karena Anda sudah kaya di dalam diri Anda menjadi orang yang kaya ini adalah kaya dalam kebajikan, saudara mendengar Tuhan dan saudara mengikuti Tuhan, itu saudara menjadi orang yang kaya. Saudara sudah punya kualifikasi yang luar biasa. Dan itu sangat menarik sekali sistemnya Allah, jadi itu sistem iman. Nah, saya percaya kalau Anda punya iman dengan mendengar suara Tuhan, itu bisa menarik. Amazing, sementara tetangga-tetangga itu tidak mengalami berkat, tapi Ishak itu mengalami berkat luar biasa. Nah, kita bisa saja berdasarkan panca indera, contohnya seperti Lot. Lot hanya melihat apa yang baik. Nah, saya mau katakan bukan berarti kita nggak boleh memakai panca indera kita, tetapi di dalam kita mengikuti kehendak Tuhan, terutama destiny, tujuan hidup, bicara mengenai keluarga, berhati-hatilah dalam kita memindahkan keluarga kita. Seringkali orang mau pindah, yang penting ada tawar lebih besar, gaji besar, udah pindahin semua. Bapak Ibu mesti perhatikan bahwa Bapak Ibu itu ada destiny, ada tujuan hidup dengan gereja lokal. Karena kehendak Tuhan itu dijabarkan bukan untuk diri saudara, tetapi juga dengan tubuh Kristus, dengan gereja lokal, di mana Anda bertumbuh, berkembang, dan dinyatakan. So God's will is not only for you, but also revealed through the church. Jadi Anda mesti mengetahui akan hal demikian. Apa yang terjadi sama Lot? Dia kehilangan segalanya, he lost everything, semuanya hilang semua. Bahkan istrinya, dan semua harta kekayaannya, habis semua. Nah, saya percaya Bapak Ibu, kita sebagai manusia bisa saja berbuat kesalahan. Tapi saya mau bagikan pada hari ini bahwa Allah kita adalah Allah yang menebus. Allah yang mencintai kita dengan amat sangat. Kalaupun kita nggak setia, Allah tetap setia. Kalau kita mau berbalik, saya percaya waktu kita mengambil satu langkah, Tuhan mengambil 1000 langkah mendekat pada kita. Nah, ini ada kisah yang saya mau jabarkan dari Ruth dan Naomi. Ruth dan Naomi dikatakan dalam Ruth 1 ayat 1, dikatakan waktu hakim-hakim memerintah, sangat menarik sekali saudara, terjadi kelaparan. Dan ada yang namanya Elimelek, Naomi dengan Mahlon dan Kilion, ini satu keluarga, meninggalkan Bethlehem Yehuda. Nah Bapak Ibu, nama di Alkitab itu bukan sembarangan. Bethlehem itu artinya rumah roti. Yehuda itu artinya worship. Masalahnya dengan Elimelek sama Naomi, mereka nggak bertanya sama Tuhan. Betul ada kelaparan, sama seperti Ishak. Dia juga mengalami masa kelaparan, tapi dia bertanya sama Tuhan, dia mendengar suara Tuhan, dan Tuhan memberkati. Saya mau bertanya kepada setiap orang yang hadir di sini, apakah Anda bertanya sama Tuhan apa yang Anda mesti lakukan? Or you just go with the flow? Nah, kita lihat apa yang terjadi sama Elimelek, karena dia nggak bertanya sama Tuhan. Dia main cabut, dia main pergi aja, bawa seluruhnya pergi ke Moab. Moab itu tempat pembasuhan, tempat yang gak ada perhitungan, dia pergi ke sana asal bisa hidup, ABH. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu selama dia 10 tahun di sana, Elimelek meninggal.
Sampai-sampai anaknya pun 2 meninggal juga. Dan sampai-sampai yang lebih buruk lagi Bapak Ibu, Naomi mengatakan waktu dia kembali, karena udah gak ada apa-apa lagi. Apakah itu karena terpaksa? Ya. Tapi ternyata bukan terpaksa saudara, karena dia mendengar, Rut 1 ayat 6 dikatakan Naomi mendengar bahwa Allah mengunjungi umatnya dan memberi makan, memberi roti. Di bahasa Inggris dikatakan that God is visiting his people and giving them bread. Nah kalau kehilangan suami artinya itu kehilangan nafkah, kehilangan protection, perlindungan. Waktu kehilangan kedua anaknya Mahlon dan Kilion, itu kedua putranya, artinya dia kehilangan untuk janji atau generasi berikutnya. Dengan kata lain si become hopeless, nggak punya pengharapan. Yang dia punya hanya 2 anaknya menantu yaitu Orpa dan Rut. Dan dia mengatakan kau pulang. Tapi saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Rut di situ. Rut belajar selama dia mengenal Naomi. Saya suka apa dikatakan dalam Rut 1 itu. Dikatakan buat your God is my God, your people is my people, wherever you go I go. Bahwa Tuhanmu adalah Tuhanku. Kemanapun kau pergi, aku pergi. Dan umatmu adalah umatku. Yang kata lain, ini satu kisah yang sangat luar biasa saudara. Tuhan bisa pulihkan keadaan orang yang telah berbuat salah. Asal dia syarat yang pertama Bapak Ibu. Untuk ada defining moment atau momen-momen yang penting dalam sebuah kehidupan orang percaya. Untuk bisa mengalami terobosan di masa-masa shaking seperti ini. Pertama yang saya mau katakan, Anda perlu kembali untuk mendapatkan janji Tuhan. Semua breakthrough, semua terobosan datangnya dimulai dengan janji Tuhan. Anda tidak mungkin mendapatkan terobosan di luar daripada janji Tuhan. Karena Allah selalu setia, Allah bukanlah manusia yang dia mengucapkan firman dan berdusta. Bilangan 23 di 19 dikatakan demikian. God is not a liar that he should lie. Tapi dia, apa yang dia ucapkan, dia selalu menggenapinya. Nah banyak umat Tuhan yang taken to captivity atau pergi ke Moab atau dalam mengalami masa-masa kelaparan, pergi ke tempat-tempat. Itu mereka akhirnya kehilangan saudara. Dikatakan di dalam Yesaya 5 ayat 13, dikatakan, my people gone to captivity because they have no knowledge. Dengan kata lain, ada banyak orang percaya mengalami masalah besar karena mereka nggak punya pengenalan akan Tuhan yang benar. Bahkan Hosea mengatakan, my people perish because lack of knowledge. Umatku binasa karena kurang pengenalan. Nah saya berbicara mengenai pengenalan, bukan pengenalan mengenai knowledge head. Saya berbicara mengenai revelational knowledge. Pengetahuan pewahyuan yang Anda dapatkan dari keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Ini penting bagi kita untuk mengalami revelational knowledge. Karena revelational knowledge itu akan membawa kita pengetahuan yang dibukakan, saudara, yang jadi terang waktu kita digest, waktu kita makan firman. Itu yang membawa kita pergi dari satu iman ke dimensi iman lebih besar lagi. Saya percaya setiap saudara mau diberkati dan mengalami iman lebih besar. Dan tadi saya katakan bahwa Naomi telah kehilangan suaminya, telah kehilangan anaknya. Dan dia bahkan mulutnya mengatakan, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Pahit. Call me Mara. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sedang mengalami kepahitan, saya percaya Tuhan mau memulihkan saudara. Saya percaya Tuhan mau memulihkan saudara bahkan pada masa-masa yang sulit seperti ini. Caranya bagaimana? Pertama, dapatkan janji firman Tuhan, dapatkan sistemnya Allah. Sistemnya Allah untuk kita mengalami terobosan itu dengan iman. Bukan dengan cara-cara lain. Bukan dengan cara-cara dunia seperti yang Mesir memberikan. Saya percaya Tuhan mau saudara bergantung pada sistemnya Allah. Sistemnya Allah itu Anda mendengar suara Tuhan, Anda mendengar firman Tuhan, Anda taat melakukan, Anda tinggal di dalamnya, dan saya percaya tinggal soal waktu Anda tinggal diberkati. Dan ini menarik sekali Bapak Ibu, Rut dan Naomi dalam Rut 1 ayat 6 dikatakan dia kembali ke umat Tuhan. Sebenarnya dia sudah malu. Dia katakan aku pergi dengan tangan penuh dan aku pulang dengan tangan kosong. Kemudian dia kembali kepada umat Tuhan. Dan dia kembali kepada tanah perjanjian yang memang Tuhan sudah janjikan. Jadi pertama-tama saya mau berbicara kepada setiap saudara di sini, kembali ke rumah Tuhan. Saya mau berbicara kepada saudara, kembali ke rumah Tuhan. Saya percaya waktu Anda lihat kebaktian online, kembalikan hatimu pada Tuhan. Kalau Anda berbalik sama Tuhan, Tuhan juga akan berbalik kepada saudara.
Enggak selamanya saudara Tuhan itu rasanya meninggalkan saudara. Kalau rasanya lama itu hanya tinggal soal saudara saja, perasaan saudara yang seringkali campur aduk. Tapi percayalah kalau Anda mau kembali sama Tuhan, Tuhan juga mau kembali ke saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kunci untuk kita mengalami terobosan di saat-saat masa kelaparan yaitu dengan sepakat. Ucapkan dengan saya sama-sama, sepakat. Karena the place of agreement is a place of power. 2-3 orang sepakat, Tuhan hadir. Dan menarik sekali dikatakan Amos 3 ayat 3, how can the two walk together if there is no agreement? Tidak mungkin Bapak Ibu bisa berjalan bersama dengan Tuhan kalau Anda nggak pernah sepakat dengan Tuhan. Itu sebabnya di pagi hari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau acknowledge, kita mau mengakui. Dalam Amsal 3 dikatakan acknowledge all your ways. Akui semua jalan-jalanmu. Bahkan Yakobus mengatakan, jangan mengatakan tahun depan aku mau dagang di sini. Jangan, kalau Tuhan mengizinkan. Kita harus mengakui, kita harus dengan rendah hati. Kita sendiri yang mau merendah hati dan kita katakan, Tuhan, kalau engkau izinkan, jangan mengatakan langsung. Ya, ini dan itu, belum tentu. Itu kan yang kau mau. Yang Tuhan mau, itu jauh-jauh lebih baik, saudara. Kalau Anda berpikir berkat hanya untuk saudara, Tuhan punya berkat bukan untuk saudara saja, tetapi untuk keluarga dan keturunan yang akan datang. It's too small. Kalau Anda berpikir hanya berkat hanya untuk saya saja. No. Saya percaya berkat yang Tuhan berikan bukan hanya berkat materi, tapi juga kemerdekaan di dalam Anda menjadi contoh untuk memberitakan firman Tuhan. Itu berkat dari Tuhan yang luar biasa. Yesaya 1 ayat 19 dikatakan, if you are willing and obedience, you will eat the best of the land. Kalau Anda rela dan taat, Anda mesti rela dan taat. Rela itu dari dalam hati, orang gak bisa melihat itu. Taat itu di luarnya. Karena orang bisa aja taat, tapi belum tentu rela, saudara. Satu kali seorang anak kecil suka berdiri waktu di acara komsel, mamanya bilang, Joni engkau duduk. Joni gak mau duduk. Dia katanya, Joni duduk, mama malu ini lagi komsel, lagi kebaktian, ya kelompok kecil. Dia berdiri lagi. Sampai 3 kali akhirnya mama bawa ke samping, udah malu. Dia katakan, Joni ini lagi kebaktian, duduk. Maka Joni kecil itu, dia pergi ke tempat duduknya, dia katakan, baik ma, di luar aku duduk, di dalam aku berdiri. Dengan kata jemaat, Anda bisa aja dengar, iya pak, ya. Tapi dalam hatinya ngegrumel. Saya ingat sekali kisah Kenneth Hagin, di mana dia naik mobil, dia pakai mobilnya masih serba sulit dan dikatakan, Tuhan aku telah taat kepada panggilanmu. Tetapi kenapa aku untuk beli susu aja untuk anak setengah mati. Dan Kenneth Hagin pada saat itu dia masih berkunjung ke satu gereja, kerjaan diundang sebagai evangelis. Di situ Roh Kudus mengatakan, yes. Dia katakan kau masih belum makan yang terbaik because you obey but not willing. Di situ pas Kenneth Hagin langsung bertobat, dia katakan, Tuhan aku mau Tuhan, bukan taat tapi juga aku mau rela. Nah Anda kalau menjadi orang yang sepakat, itu enak saudara. Bayangkan kalau Anda mau pergi keluar kota, mau pergi ke Bandung contohnya, di dalam mobil banyak ketidaksepakatan. Yang satu mau mengatakan saya mau makan di Puncak Pas, yang satu mau makan di Ciloto, yang satu mau makan di Ciawi. Yang satu mau makan di Cianjur, yang satu mau makan lagi di Padalarang. Anda bisa bayangkan yang seharusnya pergi ke Bandung itu lewat Puncak cuma 4 jam. Gara-gara makan setiap 10 kilo, Anda nyampe ke Bandung 10 jam. Karena ada banyak ketidaksepakatannya. Nah sebagai orang yang percaya, kita perlu untuk namanya itu being agreeable, untuk gampang sepakat. Jangan apa aja diributin, segala sesuatu diributin. Ada orang yang sebenarnya maunya garang, perang. Itu kalau Anda punya wajah garang atau perang, Anda jangan mengatakan, Pak tapi karena saya dari suku ini Pak, tampang saya memang tampang perang. Jangan katakan Anda dari suku ini atau suku itu, saudara. Semua suku itu semua telah ditebus oleh darah Yesus. Kita jadi satu identitas, jangan pernah mengatakan, iya, aku dari timur, aku main sahabat aja kau, siapa kau? Bukan itu saudara, bukan soal itu. Tapi untuk kesanalah berkat-berkat dicurahkan kalau kita ini bisa sepakat sama-sama. Ya.
Kalau hal-hal kecil jangan diributin, saudara. Kita try to get along. Amsal 17 ayat 17 dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Bahkan menjadi teman persaudaraan pada saat-saat sulit. Bapak Ibu di masa-masa COVID seperti ini, di masa-masa susah seperti ini, disinilah Anda bisa mengenal siapa teman Anda. Ada orang mengatakan demikian. Di saat senang, banyak orang ngaku teman. Apalagi kalau ada banyak pesta. Ya, banyak orang datang ngaku teman. Tapi di saat susah, Anda akan kenal siapa teman Anda. Siapa yang bisa mengangkat Anda atau siapa yang Anda harus angkat. Karena demikianlah hukum Kristus saling bertolong-tolongan lah. Biarlah kalau Anda merasa Anda punya kekuatan ekstra, tolong orang. Justru masa-masa seperti ini Anda perlu menolong tanpa dilihat orang. Jangan sebentar-sebentar menolong orang, langsung foto di Instagram ditaruh. Enggak perlu, saudara. Yesus berkata kalau engkau menolong tangan kirimu, tangan kanan enggak usah kasih tahu. Biar Bapa di surga yang mendapatkan dan senang untuk memberikan pujian pada Anda. Satu kali saya mendengar kisah mengenai seekor cecak di Jepang. Dan itu berarti bagi saya dikatakan, if a lizard can, why can't we? Menjadi loyalitas. Satu kali seorang Jepang, this is true story, dia membangun rumahnya, sudah 5 tahun, dan dia mau bongkar, dia mau renovasi. Lalu sistem di sana, sistem temboknya itu adalah hollow, ada cekungannya, jadi dalamnya itu dia buka kayunya. Waktu dia buka kayunya, waktu dia mau perbaikin, di satu tembok yang kayu dia bongkar, ada cecak di situ yang kakinya itu tertembus kena paku. Dan orang Jepang ini amazed, terpesona bagaimana mungkin seekor cecak selama 5 tahun bisa hidup. Bagi dia this is amazing story. Dia diam di situ, dia berhenti semua pekerjaannya, dia mau tahu siapa yang kasih makan cecak ini selama 5 tahun dalam keadaan gelap. Waktu dia diam gak berapa lama kemudian ada cecak lain yang datang memberi makanan. Waktu dia melihat kisah itu, langsung dia berkata, wow, what a loyal friend. Nah, saya berdoa Bapak Ibu, supaya Anda menjadi orang-orang yang loyal. Loyal bagi Allah, loyal bagi gereja saudara, loyal bagi keluarga saudara, loyal bagi apa yang Tuhan telah berikan kepada saudara, loyalitas. Suatu Anda menjadi orang-orang yang loyal, yang setia, Anda menjadi orang-orang yang trustworthy atau layak dipercaya. Banyak orang mau cepat kaya tapi kalau nggak bisa dipercaya, itu sulit saudara. Tuhan mau mencari orang-orang yang bisa dipercaya, yang punya pandangan yang benar. Jangan seperti jadi orang yang punya satu talenta, yang langsung memprotes, mengata-ngatai tuannya bahwa engkau tuan yang kejam, engkau tuan yang mau menuai di tempat yang kau tabur. Karena dia punya pandangan yang salah. Dan dia gak ngerti mengenai loyalitas, menjaga kepercayaan yang Tuhan yang berikan pada dia. Yang 5 bisa menghasilkan 5 talenta menjadi 10 talenta. Itu sebabnya Tuhannya mengatakan, well done my faithful and good servant. Bukan well spoken, tapi well done. Apa yang kau lakukan itu sangat baik. Kepada yang 2 talenta juga, dia juga mengatakan well done karena yang 2 menghasilkan 2 menjadi 4. Tetapi kepada yang 1 talenta, dia katakan, engkau hamba yang jahat dan malas. Dengarkan Bapak Ibu, di masa-masa COVID seperti ini, janganlah kita menjadi malas. Tapi kita harus rajin dengan apa yang kita punya, saudara. Ini waktu untuk Anda telepon orang lain, untuk Anda peduli, doakan. Apapun yang Anda bisa lakukan, Anda lakukan. Kami bersama-sama dengan teman-teman yang lain, kami kumpulkan apa yang kami punya. Nggak harus banyak, tapi apa yang kami kumpulkan bisa memberikan sembako kepada 500 orang. Tadi kami ngobrol. Nah sekarang sudah rolling, sudah gerakan yang kelima, sekarang sudah sekitar 3.000 yang kami berikan saudara. Rolling seperti itu, puji Tuhan. Jadi apa yang ada yang kita berikan. Masih banyak orang-orang yang perlu bantuan. Nah, seringkali kita mengatakan, oh ya saya loyal hanya kepada orang-orang yang baik. Saya nggak mau loyal kepada orang-orang yang nggak berguna. Nah di sini Ruth, dia loyal kepada mertuanya Naomi saudara.
Ruth bisa saja pulang karena dia masih muda, cantik. Tapi dia mau untuk sepakat. Dan dia gak berbantah-bantahan. Dan dia mau untuk sepakat. Dan dia bahkan yang berinisiatif untuk mengambil, memungut jelai ya, selama 2 musim. Dari pagi sampai sore. Itu kualitas yang luar biasa, bisa dipercaya. Dan saya juga teringat mengenai kisah anak saya, Joel. Ya. Waktu kami masih tinggal di CB di Pluit. Anda tahu Joel anak kami adalah anak kebutuhan khusus, otis. Dia masih sulit berbicara, ini anak kami yang kedua. Saya berkali-kali hampir give up. Karena untuk berbicara aja suaranya nggak banyak. Dia pakai paket hemat sudah. Kalau ngomong satu kalimat cuma 3-4 kata seperti itu. Nah sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pria saya malu. Karena saya mendoakan orang banyak sembuh. Doa-doa saya percaya Tuhan mendengarkan dan besar kuasanya. Tapi untuk anak saya bergumul. Kenapa dia nggak menjadi anak yang normal? Dan pertanyaan itu selalu berkecamuk dalam pikiran saya. Waktu saya tinggal di CBD, akhirnya ada satu orang terapis yang mengatakan pada saya, Pak Joshua, anak Bapak bisa mengalami kesembuhan lebih cepat kalau Bapak punya waktu sama dia. Saya bilang, masa? Iya Pak. Akhirnya saya putuskan, karena saya suka olahraga, pagi-pagi saya jalan pagi sama dia. Nah di apartemen CB di Pluit itu banyak orang yang prominent, business people yang punya pabrik, orang-orang yang udah established. Dan kebanyakan dari mereka dari agama seberang. Nah saya agak risih karena kalau saya jalan dengan anak saya, dia pegang tangan saya seperti orang pergi kondangan, saudara. Nah kalau laki-laki, maksudnya saya bersama anak saya yang perempuan rasanya oke. Atau dengan istri saya pegangan tangan itu sangat normal. Tapi anak saya laki-laki, Joel umur 16 tahun, pegangan tangan saya risih. Saya risih, apalagi kalau dia megang tangan saya di sini. Meskipun bicep saya besar, saudara. Dia pegang begini, saya risih, kok bisa? Jangan kau pegang-pegang, papa malu ya. Tapi waktu saya berkata begitu kepada anak, maksudnya saya mau ngomong begitu, Roh Kudus ingatkan saya. Bukankah engkau juga mau memegang tangan Bapa? Dia bilang, ya Tuhan ampun Tuhan saya. Nah akhirnya udah dia memegang saya, kadang-kadang saya bahkan pelokan saudara berdua jalan kaki. Nah di situ ada banyak orang-orang yang berjalan kaki. Yang kenal dengan keluarga kami udah lama, kami tinggal di situ lama. Dan saya bercoba berkali-kali untuk menginjil mereka dan mereka tutup saudara. Tapi waktu saya mau sepakat dengan anak saya, saudara. Satu kali setelah habis jalan kaki, saya pergi jalan kaki lagi, walking begitu sama orang-orang yang sudah established ini. Dan mereka mengatakan begini, Pak Joshua saya salut sama Bapak. Saya bilang kenapa salut? Saya salut sama Bapak karena kami para ayah di sini belum tentu bisa punya kualitas atau karakter seperti Bapak yang mau punya waktu dengan anak. Saya masuk ke kamar saya 5 menit, saya udah diusir keluar katanya sama anak saya. Nggak ada, kalau mau over the weekend saya ajak anak saya laki-laki nggak mau. Mereka lebih suka keluar sama teman-temannya. Hanya gara-gara itu saudara, hanya gara-gara saya sepakat dengan anak saya yang kelihatannya tidak berarti. Yang dunia anggap ini, secara akademis atau secara IQ atau secara popularitas itu mungkin nggak memenuhi syarat. Tapi gara-gara ini saya mau sepakat untuk jalan pagi. Itu memberikan platform pada saya untuk jalan. Anda bayangkan saya berjalan dengan kelompok mereka sekitar 10 orang jalan pagi sama-sama. Mereka mulai bertanya pada saya. Mereka mulai bertanya, Pak Pendeta, apa ayat firman Tuhan hari ini? Saya bilang Anda bertanya, saya jawab. Nah gara-gara itu saya bisa beritakan firman Tuhan saudara. Jadi sekarang saya juga enggak lagi malu. Tuhan tinggikan kita pada waktunya dengan cara kalau kita mau sepakat bersama-sama dengan saudara. Jadi kalau ada anggota keluarga saudara yang kelihatannya flimsy, mungkin kelihatannya lemah. Atau ada orang tua yang lemah. Bapak Ibu, saya ngurus kedua orang tua saya. Ya, papa mertua saya baru kena stroke, tinggal sama saya take care. Saya baru saja pergi dari rumah sakit tadi mama mertua juga baru dioperasi. Itu minimal yang saya bisa lakukan. Kalau saya bisa punya pilihan, taruh mereka di panti jompo. Tapi saya percaya, Bapak Ibu, kalau kita mau sepakat, kalau kita mau mengangkat orang yang lemah, kalau kita merasa diri kita lebih, saudara, seperti yang namanya Ruth, saya percaya, maka
kita akan bertemu sama landowner. Kita akan bertemu dengan pemilik-pemilik tanah, saudara. Kita akan duduk sama-sama makan satu meja dengan raja-raja. Kita akan membuat dekret, kita akan membuat keputusan-keputusan yang membawa dampak bagi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir poin pertama adalah kita dapatkan janji firman Tuhan dan dapatkan sistemnya Tuhan dengan mendengar suara Tuhan dan taat melakukan. Yang kedua dengan kita mau sepakat. Yang ketiga yang terakhir untuk kita percaya bahwa Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya. In the due time God will lift us up. Pada waktunya, katakan sama-sama pada waktunya. Jadi bukan waktunya saudara, tapi waktunya Tuhan. Dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, do not grow weary while doing good. Jangan kau menjadi lemah, jangan kau menjadi capek karena kau berbuat baik. Berbuat baiklah karena pada waktu yang kau akan menuai. Nah saya percaya ya, Mazmur 112 juga ayat yang keempat. Kepada orang-orang benar, muncullah terang itu dalam kegelapan. Bapak Ibu dalam kegelapan seperti ini akan muncul terang Tuhan. Siapa yang memunculkan? Tuhan sendiri karena Tuhan mau membela saudara. Dan saya tutup pada saat ini, akhirnya Ruth mendapat kesempatan ditebus, dibeli, maksudnya dipinang oleh Boaz. Dan bukan itu saja saudara, dia bisa membuat hati Naomi yang pahit itu menjadi senang kembali karena dia memberikan anak yang namanya Obed. Itu adalah kakek daripada Jesse. Dan dari situ keturunan juru selamat. Bapak Ibu percayalah bahwa berkat itu bukan cuma kita saja tetapi juga untuk mendatangkan keselamatan. Dan berkat yang terbesar yang saya mau katakan adalah keselamatan bagi orang sekitar kita. Saya percaya kalau Bapak Ibu mau dipakai oleh Tuhan, mau mengatakan bukan hanya kehendakku, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Meskipun saat ini adalah masa yang digoncangkan, saya percaya apa yang remain, apa yang tinggal itu firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Itu akan membuahkan hasil. Karena firman Tuhan yang getting to the roots, yang berakarlah, itu yang memberikan confidence kepada saudara. Yang memberi kepercayaan bahwa Tuhanku itu benar, Tuhanku itu adil, Tuhanku itu baik, bahwa Tuhan selalu bekerja dengan segala kebaikannya. Mari kita berdoa pada saat ini saudara. Bapak kami mengucap syukur pada saat ini untuk setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Aku berkata pada saat ini untuk sistem yang Allah bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami bertobat pada saat ini jikalau kami memakai panca indera kami tanpa mau mengakui Engkau, tanpa mau mendengar Engkau. Pada saat ini kami bertobat dari semua jalan-jalan kami yang gak layak. Dari semua apa yang kami coba lakukan dengan cara-cara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami belajar dari firman Tuhan. Belajar dari Ishak yang diberkati Tuhan. Belajar dari Ruth. Kami bertobat dan kami mendengar suara-Mu pada saat ini ya Bapak. Kami berkata pada saat ini kehidupan. Kami ucapkan pada saat ini berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus menjamah saudara pada saat ini. Roh Kudus yang sama yang membangkitkan pada saat Yesus juga membangkitkan setiap saudara. Untuk saudara jangan takut, jangan khawatir. Kalau Tuhan lakukan itu kepada Ruth, Tuhan juga bisa lakukan pada saudara. Saudara akan bisa menerima tuaian yang luar biasa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, bukan saja berkat secara materi, tetapi juga pewahyuan firman Tuhan. Keselamatan bagi orang sekitar saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini langit terbuka. Pada saat ini juga biar malaikat turun naik, membawa setiap jeritan doa saudara pada saat ini. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. In Jesus name.